keluarga ya. Jadi itu cukup terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan P2K2 ini. Ibu-ibu sehat-sehat semua ibu ya? Sudah minta izin sama suami? Ya, baik ibu-ibu ya. Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan P2K2. Jadi ibu-ibu, pertemuan ini lanjutan dari yang kemarin. Sesi 1. Masih ingat apa yang kita pelajari kemarin ibu-ibu? Tentang apa ibu yang kita pelajari kemarin? Tentang stunting ibu ya? Stunting itu apa ibu? Ada yang tahu stunting itu apa ibu? Pendek. Selain pendek apa ibu? Ya. Stunting adalah tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya atau lebih pendek ya. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Ya. Yang kemudian penyebab stunting apa ibu? Kurangnya asupan gizi, lingkungan yang kotor, itu ada penyebab langsung dengan tidak langsung. Yang kemudian ada dampak stunting, gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Jadi pada hari ini ibu-ibu kita akan belajar bersama-sama ya tentang ini judulnya mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ya. Jadi ada berapa langkah ibu bisa kita lihat ini. Pertama, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Yang kedua, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Dan yang ketiga, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Ya. Jadi ibu-ibu, kita buat ya dulu. Jika ibu hamil, mari kita beri dukungan. Ini ada ibu hamil? Ada. Ibu siapa ibu? Selain ibu Erni ada lagi? Ibu? Mungkin ada anggota keluarga kita atau tetangga ada ya ibu ya? Kira-kira ibu-ibu dukungan apa yang kita berikan kepada ibu hamil? Atau mungkin ada yang mau menceritakan pengalaman waktu masa kehamilan, dukungan apa yang diberikan? Nah, dukungan itu kan biasanya dari suami ya, karena suami berperan penting ya terhadap ibu hamil ini ya. Saya waktu saya hamil Pak, saya sering ada dukungan dari suami saya, sering kontrol ke puskesmas. Ya, jadi bagus ya. Ya terima kasih ya ibu-ibu yang sudah memberikan pendapat. Nah, di sini kita ada diskusi ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ibu-ibu kita berdiskusi, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Saya bagikan kertasnya ibu ya. Ini. Jadi ibu-ibu berdiskusi. Nah, untuk kelompok 1, apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Jadi anggota keluarga yang dalam rumah, misalnya anak atau siapa yang hamil, kira-kira dukungan apa yang ibu berikan? Ya. Nah, jadi di dalam anggota keluarga ya. Untuk kelompok 2, ini di lingkungan masyarakat. Misalnya ada tetangga kita ya, kalau contoh kayak saya pendamping mungkin ada ibu yang hamil kan? Jadi tinggal saya mendoakan ini agar itu dukungan ya. Kemudian menjenguk. Jadi banyak dukungan untuk masyarakat ya. Jadi di masyarakat jika ada ibu hamil atau tetangga kita ya. Kalau di sini untuk anggota keluarga. Sudah ya untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Halo. Hai. Hai. Baik, bisa dibacakan untuk kelompok 1. Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Bisa dibacakan. Kami sekeluarga memberi dukungan agar keluarga kami sedang hamil sering periksa ke puskesmas kesehatan. Iya. Sering ada dukungan suami. Lanjut, bisa ada lagi? Saya tidak ada. Oke. Ada yang bisa ditambahkan untuk kelompok 1? Ada yang bisa menambahkan untuk kelompok 1 jika ada ibu hamil di anggota keluarga? Ya. Jadi dukungan suami ya ibu-ibu ya yang diutamakan ya, apalagi mendampingi ibu hamil ada kelompok keluarga. Anda ada ya? Cuma posisian dulu ya ibu ya. Oke. Selain itu ada lagi yang bisa ditambahkan untuk anggota keluarga jika ada ibu hamil. Jadi keluarga juga bisa menggantikan peran ibu hamil ya. Ketika ibu hamil pergi ke fasilitas kesehatan, bisa anggota keluarga yang lain menggantikan peran ibu hamil tersebut ya. Jadi suami juga mendampingi ibu hamil ke kelas ibu hamil, baik ke posyandu ya maupun ke dokter.
Selain itu ada lagi Ibu. Ya, jadi terima kasih ya untuk kelompok 1 ya yang sudah memberikan pendapat. Untuk kelompok 2, apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Mendoakan ibu hamil selamat, memberi selamat agar persalinan saat melahirkan dengan selamat, sehat walafiat. Luar biasa ya, kelompok 2 ya. Selain itu ada lagi Ibu. Ada lagi. Ada yang bisa ditambahkan untuk kelompok 2 Ibu, jika ada tetangga kita yang sedang hamil. Biasanya mungkin ya ibu-ibu ya, tetangga kita yang sedang hamil biasanya tidak punya kendaraan ya. Kita sebagai tetangga meminjamkan kendaraan untuk pergi ke kesehatan. Yang kemudian apa ibu-ibu? Mengunjungi ya, menjenguk. Yang kemudian memberikan motivasi ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah berpengalaman bisa menceritakan kepada si ibu hamil ini. Nah, biasanya juga ibu-ibu ketika persalinan nanti yang guys butuh biaya ibu-ibu ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang ada di lingkungan itu bisa bergotong royong ya untuk meringankan beban si ibu hamil ini. Ya, jadi terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah memberikan pendapat. Tepuk salut dulu ibu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Ya, jadi ibu-ibu ya, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Yang kemudian ibu, kita masuk di mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Jadi informasi yang tepat ibu-ibu, banyak ibu-ibu dapatkan informasi baik di pertemuan kedua, di pertemuan arisan ya, biasanya informasi-informasi tentang kehamilan yang ibu dapatkan. Yang kemudian kegiatan posyandu, ya. Yang kemudian biasanya juga informasi kehamilan banyak yang ibu dapatkan itu di media cetak, biasanya di Facebook ya, tentang informasi kehamilan. Jadi ibu kita berdiskusi lagi untuk kelompok 1, kelompok 2. Jadi untuk kelompok 1 ya, di sini membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka, misalnya pertemuan kedua, posyandu, arisan. Jadi informasi kehamilan. Jadi informasinya seperti apa? Misalnya ibu hamil tidak boleh seperti ini, ibu hamil harus makan itu, informasi kan itu dulu ya. Jadi pada saat tatap muka langsung ya. Nah, untuk kelompok 2 ini informasi di media cetak. Jadi media cetak itu televisi, radio, apalagi HP ya, Facebook, WhatsApp, YouTube. Jadi banyak informasi kehamilan ya. Jadi ibu-ibu silakan menulis informasi kehamilan yang didapatkan di media cetak. Kelompok 1 bisa dibacakan di mana membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka yang di masyarakat seperti arisan, kelas hamil, posyandu. Bisa ibu sampaikan kelompok 1. Sering menjaga kesehatan, makan yang sehat dan bergizi, susu dan sayur-sayuran, dan obat vitamin. Tidak bisa mengangkat sedang berat-berat, istirahat yang cukup dan berolahraga. Ada yang bisa ditambahkan lagi kelompok 1. Ya, aktivitas ibu-ibu ya, jangan sampai berlebihan. Yang kemudian makanan bergizi ya, Menjaga kebersihan lingkungan. banyak sayuran buah-buahan ibu-ibu. Ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1 ya. Oke, untuk kelompok 2 bisa dikatakan ibu informasi yang didapatkan di media cetak dan online seperti WhatsApp, koran, TV, radio dan lain-lain. Bisa disampaikan kelompok 2. Ibu harus makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan, tidur yang teratur. Ya, luar biasa ya untuk kelompok 2 ya, hampir sama dengan kelompok 1 ya. Jadi makanan-makanan yang bergizi ya, yang kemudian makanan teratur, istirahat yang teratur ya untuk ibu hamil. Nah, jadi itu pendapat untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Oke. Jadi ibu-ibu terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi baik itu di kelas ibu hamil, baik di posyandu. Tahu arti posyandu ibu? Arti posyandu apa itu? Sejak dari posyandu. Pos pelayanan apa? Pos pelayanan terpadu ibu. Jadi itu manfaat dari posyandu.
bagaimana posyandu itu ibu-ibu bisa mengetahui ya kepada ibu ya perkembangan anak tadi ya ibu-ibu ya, isi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi nanti suami juga akan tahu itu ibu. Ketika nanti suami mendampingi istri ya di posyandu, suami lebih tahu itu masalah informasi tentang anak ya, bagaimana pertumbuhannya, apakah naik atau tidak ya, untuk mencegah agar anak tidak stunting. Ada lagi yang mau ditambahkan ibu-ibu? Baik, kali ini kita masuk di langkah terakhir ibu-ibu, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Di sini kita ada permainan ibu, ya, jadi benar atau salah. Jadi sudah masuk langkah yang terakhir, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Bisa ibu-ibu berdiri. Mainan benar salah ya ibu-ibu ya. Di sebelah kiri saya, ini setuju. Di sebelah kanan saya tidak setuju ya. Jadi saya ingin membuat suatu pernyataan. Kalau ibu-ibu setuju berarti sebelah kiri saya. Kalau tidak setuju berarti pindah kemari. Nah, ini ada beberapa pernyataan ibu-ibu ya. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Setuju atau tidak? Kalau setuju, kemari. Kalau tidak setuju, sini. Tidak. Kalau tidak, silakan ibu. Jadi sebelah sini, ya, pindah di sini. Di sini. Ya. Kalau ibu di sini berarti setuju. Berarti kalau ibu tidak setuju, pindah sini ibu. Kenapa? Kenapa ibu? Pindah di sini. Berarti ibu di sini setuju. Setuju ibu di sini. Setuju. Setuju bahwa ibu hamil tidak boleh makan telur. Setuju bahwa ibu hamil tidak boleh makan telur. Kalau tidak setuju berarti pindah di sini. Berarti ibu setuju. Aku bilang setuju, masa Jadi ibu hamil di sini setuju ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan. Setuju atau tidak setuju? Setuju, oke. Setuju ibu ya? Sini tidak setuju semua ibu ya? Tidak setuju? Oke, lanjut. Sebentar lagi. Ibu hamil tidak boleh berhubungan intim. Setuju atau tidak setuju? Ibu hamil tidak boleh berhubungan intim. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, tidak setuju. Tapi sini setuju terus ini. Setuju terus ibu di sini. Oke. Oke, sebentar katanya. Lanjut. Pernyataan ketiga. Pernyataan yang terakhir. Oke. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, pindah di sini. Ibu setuju? Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, pindah di sini. Setuju atau tidak setuju ini ibu? Oke, silakan duduk kembali ibu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik. Oke, tadi saya ibu bertanya ya. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Kenapa ibu setuju? Kenapa ibu hamil boleh makan telur? Ada yang bisa? Kenapa? Vitamin. Ada lagi yang lain? Ibu siapa? Ada lagi? Kenapa yang tidak setuju ya? Ini yang tidak setuju ya? Kenapa ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis? Tidak setuju ya? Berarti ikan itu dan telur apa ibu? Mengandung apa? Mengandung protein yang ini sangat baik ya guys. Tidak setuju ya ibu? Tidak setuju ya? Jadi boleh ibu? Boleh makan ikan dan telur? Ayang inak campur rata. Lanjut. Ibu hamil boleh berhubungan intim. Ibu kenapa ibu? Ibu hamil itu boleh berhubungan intim. Setuju? Kalau sudah hamil besar juga. Berarti tidak setuju ya ibu ya? Berarti tidak setuju. Kalau menurut ibu bagaimana? Kalau sudah hamil besar juga. Kalau misalnya bagaimana? Mungkin dari petugas kesehatan pernah sampaikan bagaimana?
gimana? Ini kan ada aturannya. Kalau kita masih hamil muda, ini tidak bisa karena tapi bisa bukan tidak bisa tapi jangan karena menjaga agar tidak kurang. Ada apa Kak di dalam? Maksudnya mau nambah. Yang tidak setuju, kenapa ibu? Yang tidak setuju, kenapa ibu tidak setuju? Alasannya apa? Kakak tunggu dulu ya. Ya, oke, yang berikut. Ya, terima kasih ya ibu-ibu yang sudah memberikan pendapat. Yang terakhir, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Setuju? Yang setuju kenapa ibu? Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Setuju ibu ya? Kenapa setuju ibu? Tidak boleh banyak beraktivitas ya. Kalau yang tidak setuju ibu? Jadi sebenarnya boleh ya ibu ya, asal tidak berlebihan ya ibu ya. Ada lagi yang ibu tahu tentang mitos kehamilan. Ada yang ibu tahu bahwa ibu hamil tidak boleh seperti ini. Ada ya? Biasa kan kalau gabung-gabung begini tidak boleh ibu hamil, tidak boleh makan. Katanya Tidak boleh tidur. ya. Setan. Jadi mitos itu ya sesuatu kebenaran yang belum bisa dibuktikan ya. Jadi itu mitos ya ibu ya. Ada lagi yang lain. Super sapi. Ya. Tidak boleh kebanyakan tidur juga ya ibu ya. Selain itu ada lagi mitos-mitos yang ibu dapatkan tentang kehamilan. SH. SH. Oh, nggak boleh main di pintu ya ibu ya. Bisa AP. Sampai. Supaya apa itu? Suatu kebenaran yang berada di masyarakat yang belum bisa dibuktikan. Aduh, SH. AP. Sampai. S itu. Oke, ada lagi yang lain. Oke, tidak ada ya. Jadi mitos-mitos ya ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu yang terakhir, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan mengambil informasi. Jadi biasanya ibu-ibu kalau ada informasi yang belum ibu tahu kebenarannya ya, entah itu sumbernya ibu tahu, kalau bisa jangan langsung disebarluaskan ibu. Kalau dibilang itu berita hoax, apalagi sekarang di Facebook ya informasi tentang kehamilan bahwa ini boleh seperti ini, baru ibu sebarluaskan ya. Jadi kalau bisa cek dulu fotonya ya, asli fotonya, videonya ya. Jadi kemudian beberapa sumber informasi sudah memiliki ibu hamil, misalnya Wikipedia. Jadi Wikipedia ini juga sangat penting juga ya untuk kesehatan ibu dan anak. Di situ ada tentang pengetahuan ibu ya, bagaimana menjaga kesehatan ibu dan anak agar tidak stunting ibu. Dan kemudian, nah ini juga ibu harus hadir di posyandu, kegiatan-kegiatan posyandu baik kelas ibu hamil. Nah, ini juga untuk memastikan informasi tepat atau tidak, dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu. Jadi kalau bisa tanyakan langsung kepada petugasnya ibu sebelum menerima informasi yang dari luar ya ibu. Jadi seperti itu ibu. Ada yang mau ditambahkan ibu-ibu tentang ketiga ini, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Ada yang bisa ditambahkan ibu? Kalau tidak ada, selesai. Kalau tidak ada ibu ya. Ya, jadi ibu ya, pertemuan kita pada hari ini ya untuk modul 3 sesi 2 ya tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi yang intinya ini ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita ibu ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.